Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Informatika C, mata kuliah pengantar organisasi komputer, akan mempresentasikan materi mengenai cara kerja cache dan RAM serta jenis-jenis RAM. Sebelum ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada Novita Fitri Nurrohmah dengan NPM 1906073. Yang kedua ada Wildan Hidayatul Hamdi dengan NPM 1906101. Yang ketiga ada Arifan Reptiana Rohman yang dengan NPM 1906115. Dan yang terakhir ada Yoga Muhammad Surur dengan NPM 1906121. Berikut adalah daftar materi yang akan kelompok ini presentasikan atau yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian cache dan cara kerjanya, yang kedua ada pengertian RAM dan cara kerjanya, yang ketiga ada jenis-jenis RAM, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pengertian cache dan cara kerjanya. Cache adalah sebuah memori yang memiliki ukuran kecil dan memiliki sifat yang sementara atau temporer. Atau bisa dikatakan, cache adalah sebuah hardware perangkat keras atau software perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, biasanya data, untuk sementara waktu yang ada di lingkungan komputasi. Cache memiliki ciri khas, yakni ukuran file yang cukup kecil dan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Di dalam terminologi hardware atau perangkat keras, istilah cache ini biasanya merujuk pada memori yang memiliki kecepatan tinggi. Cache ini paling sering digunakan oleh klien cache, misalnya seperti CPU, aplikasi, browser web, atau operating system atau sistem operasi. Untuk cara kerjanya, di sini kelompok kami menuliskan dua. Yang pertama dengan cara singkatnya, yang kedua nanti dengan cara deskripsi yang lumayan cukup lengkap. Yang pertama dengan cara singkatnya, cara kerja cache dengan cara singkatnya yaitu CPU meminta isi data dari lokasi memori tertentu. Periksa data tersebut di cache. Jika ada, ambil dari cache supaya lebih cepat. Jika tidak ada, baca satu blok data dari main memory ke cache. Ambil dari cache ke CPU. Cache berisi tag untuk identitas blok dari main memory yang berada di cache. Jika masih bingung, di sini saya akan coba menyampaikan atau menjelaskan cara kerja cache dengan sebagai berikut. Salah satu cara mempercepat proses browsing di dalam internet adalah menggunakan proxy cache. Caranya adalah dengan menyimpan data yang telah diakses oleh komputer yang memiliki jarak dengan komputer yang mengakses. Apabila ada user yang sedang akses data yang sama, maka proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache, bukan dari tempat yang lebih lama diakses, sehingga dapat dilihat dari ilustrasi gambar di bawah ini. Mengenai memori cache yang ada di dalam berbagai browser web seperti Internet Explorer, Firefox, Safari, dan Chrome, menggunakan cache browser untuk meningkatkan kinerja pada halaman web yang sering diakses saat Anda sedang mengunjungi halaman web. Maka file yang diminta disimpan di dalam penyimpanan komputasi yang berada di cache browser. Saat mengklik kembali dan browser kembali ke halaman sebelumnya, hal ini memungkinkan browser Anda mengambil
sebagian besar file yang dibutuhkan dari cache, alih-alih membuat mereka semua memuat kembali dari server web. Pendekatan yang dijelaskan ini disebut read cache. Browser dapat membaca data dari cache browser lebih cepat dibanding dengan mencari file di web. Nah, supaya lebih mudahnya dapat dilihat di ilustrasi gambar di bawah berikut. Untuk selanjutnya, pengertian RAM dan cara kerjanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pengertian RAM dan cara kerjanya. RAM, yaitu singkatan dari Random Access Memory, adalah sebuah hardware yang berada pada motherboard komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Data dalam RAM ini akan hilang ketika komputer kita dinonaktifkan. Kapasitas RAM akan berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data maupun loading di komputer, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai dengan besarnya kapasitas RAM komputer tersebut. Selanjutnya yaitu cara kerja RAM. Cara kerja RAM komputer yakni pada saat komputer pertama kali dihidupkan, maka prosesor akan membutuhkan data yang tersimpan dalam strong untuk dapat diproses. Namun, hard disk sebagai tempat penyimpanan data tidak akan mampu untuk melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi yang sering digunakan pada prosesor dan hard disk sangat berbeda. Prosesor dengan teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah dan akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah, sehingga dibutuhkan komponen lain yang menjembatani keduanya, yakni dengan menambahkan komponen RAM. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis RAM. Apakah RAM ini hanya sejenis saja dengan berbagai ukuran? Tentu saja tidak. Ada berbagai macam RAM berbeda yang digunakan dalam banyak perangkat elektronik. Dalam hal ini adalah komputer. Apa saja jenis-jenis RAM? Berikut akan kita jelaskan bahasan mengenai jenis-jenis RAM yang ada dalam komputer. DRAM atau Dynamic Random Access Memory, RAM yang umum digunakan dalam komputer. Jenis memori ini biasanya digunakan untuk data atau kode program yang harus dijalankan oleh prosesor komputer. Lalu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, SDRAM yang disinkronkan dengan sistem bus. Bentuk memori semikonduktor SDRAM yang dapat berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Kecepatannya berkisar antara 100 MHz sampai 133 MHz. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. RDRAM ini adalah jenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan merupakan jenis memori komputer tercepat yang tersedia. SDRAM umumnya dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 133 MHz, sementara RDRAM standar dapat melakukannya lebih dari 1 GHz. SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data menggunakan metode statis. Artinya SRAM ini bekerja dengan cara statis, yakni data tetap konstan, tidak ada perubahan selama daya listrik dipasok ke chip memori. EDORAM atau Extended Data Output Random Access Memory. RAM jenis ini adalah chip RAM yang meningkatkan waktu membaca dari memori pada mikroprosesor yang lebih cepat seperti Intel Pentium. EDORAM awalnya dioptimalkan untuk Pentium 66 MHz.
Untuk komputer yang lebih cepat direkomendasikan menggunakan SDRAM, FPM DRAM atau Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. FPM DRAM Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory adalah memori dinamis dengan akses halaman cepat yang memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Memori flash atau flash RAM. Flash RAM adalah jenis media penyimpanan non-volatil. Memori yang datanya dapat dihapus dan ditulis. Akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapatkan daya yang menyimpan semua data setelah daya terputus. SDRAM, SDR atau Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDR, SDRAM adalah istilah yang diperluas untuk SD. RAM, dua jenis RAM yang sama, tetapi paling sering disebut sebagai SDRAM saja. SDR ini menunjukkan bagaimana memori yang ini memproses instruksi suatu data untuk membaca dan untuk menulis per siklus jam. DDR, SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR Double Data Rate SD. RAM beroperasi seperti halnya SDR, SDRAM. Hanya saja bekerja 2 kali lebih cepat. DDR, SDRAM mampu memproses instruksi 2 baca dan 2 tulis per siklus jam. GDDR, SDRAM atau Grafik DDR, SDRAM. Untuk jenis ini merupakan jenis DDR, SDRAM yang dirancang khusus untuk rendering grafis video atau unit pemrosesan grafis dan digunakan dalam proses card atau kartu video. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang teman-teman saya terangkan di awal terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama adalah cache memory merupakan memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi, digunakan sebagai perantara antara main memory dan CPU. Poin yang kedua, dengan menggunakan cache memory, sejumlah data dapat dipindah ke memori ini dalam sekali waktu. Jadi kita tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk memindahkan data yang cukup banyak. Poin yang ketiga, random access memory ataupun biasa kita sebut dengan RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data. Di poin yang terakhir, kebanyakan dari RAM ataupun random access memory disebut sebagai barang yang volatile. Artinya, jika daya listrik dicabut dari komputer dan komputer tersebut mati, maka semua konten yang ada di dalam RAM akan hilang. Nah, di slide selanjutnya ada daftar pustaka, di mana jika teman-teman kurang memahami dari apa yang telah kita sampaikan, atau mungkin kita yang kurang bagus memberikan pemahaman kepada teman-teman bisa langsung mengunjungi website yang telah tertera, di mana semua rujukan dari apa yang telah kami buat itu berdasarkan dari link yang telah tercantum di slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan, jika ada salah-salah kata ataupun juga kesalahan dalam cara menyampaikan isi dari materi yang telah kami buat. Kami kelompok 6 Informatika C mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.